Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnelia Zatira dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas R2B Universitas Indah-Prastha PGRI. Di sini, saya akan membahas tentang konsep etika dan kode etik konselor atau guru BK. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Terlebih dahulu kita bahas etika. Etika adalah suatu sistem prinsip moral, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, dan budaya tertentu. Lalu, apa etika profesi bimbingan konseling? Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadikan rujukan bagi konselor dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada klien. Kaidah-kaidah yang dimaksud: 1. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Yang kedua, setiap orang atau individu memiliki hak untuk mengembangkan dan mengarahkan dirinya. Yang ketiga, setiap orang memiliki hak untuk memilih dan bertanggung jawab atas keputusan yang dipilihnya. Setiap konselor membantu perkembangan setiap konseli atau klien melalui layanan bimbingan dan konseling secara profesional. Hubungan konselor dengan konseli atau klien sebagai hubungan yang membantu yang didasarkan kepada kode etik atau etika profesi. Lalu, apa itu kode etik? Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Apa kode etik bimbingan dan konseling? Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus atau organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Ini terdapat di Anggaran Rumah Tangga APKIN, Bab 2, Pasal 2. Dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling itu ada 5: Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Apa saja kode etik konselor atau guru BK? Menurut Asosiasi Bimbingan Konseling atau APKIN dan Ikatan Konselor Indonesia atau IKI, kode etik konselor atau guru BK diantaranya: kualifikasi, informasi testing dan riset, proses layanan, konsultasi dan hubungan dengan sejawat atau ahli lain, hubungan kelembagaan, praktik mandiri, dan ketaatan kepada profesi. Mari kita bahas satu persatu. Kualifikasi. Konselor wajib mempunyai wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Konselor juga berhak memperoleh pengakuan atau profesinya. Informasi, testing, dan riset. Konselor harus menjaga dan menggunakan informasi mengenai klien dengan baik. Kemudian, testing hanya dapat diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan serta menafsirkan hasil dan melakukan riset untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan klien. Lalu yang ketiga, proses layanan. Pada hubungan dalam pemberian layanan, konselor wajib menangani klien setiap ada kesempatan. Klien juga berhak mengakhiri proses konseling walaupun belum mencapai
hasil yang konkret. Untuk hubungan dengan klien, konselor juga harus memperhatikan segala macam norma seperti menghormati pendapat klien, tidak melalaikan klien, tidak boleh mendiskriminasikan klien, dan sebagainya yang membuat klien tidak nyaman. Selanjutnya, konsultasi dan hubungan dengan rekan sejawat atau ahli lain. Penting sekali seorang konselor berkonsultasi dengan konselor lainnya, dan jika seorang konselor tidak dapat memberikan bantuan kepada klien karena keterbatasan keahliannya, maka sebaiknya konselor melakukan ahli tangan tugas. Lalu ada hubungan kelembagaan. Hal ini berkenaan dengan peraturan pelaksanaan layanan konseling. Yang berhubungan dengan kelembagaan ini berlaku jika konselor bekerja dalam suatu hubungan kelembagaan. Selanjutnya ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Untuk konselor yang praktik mandiri harus tetap mentaati kode etik dan berhak mendapatkan dukungan serta mendapatkan perlindungan. Namun, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Apkin. Konselor juga harus bijaksana dalam memberikan informasi atau laporan kepada pihak lainnya. Selanjutnya, ada ketaatan kepada profesi. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, konselor harus mengkaitkannya dengan tugas dan kewajiban konselor terhadap klien dan profesi. Karena untuk kepentingan dan kebahagiaan klien, konselor tidak boleh menyalahgunakan jabatannya. Pelanggaran pada kode etik akan mendapatkan sanksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Apkin. Oleh karena itu, konselor harus terus mengingat bahwa pelanggaran kode etik dapat merugikan konselor dan profesinya, dan juga dapat merugikan klien, lembaga, pihak-pihak terkait, dan juga merugikan mutu, proses, dan layanan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.